Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Pembahasan. Notulen merupakan suatu daftar resmi dalam hal siapa yang akan menjabat pada suatu jabatan tertentu. Hal ini bersifat rahasia, sehingga Anda tidak boleh membocorkannya kepada siapapun sebelum dikeluarkan pengumuman resminya. Poin 5 ada pada pilihan E, poin 4 ada pada pilihan A, poin 3 ada pada pilihan C, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Contoh soal nomor 2. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar, karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri dengan indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk, dan mengarah pada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan D, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan E, dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Contoh soal nomor 3. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip, memegang kejujuran, dengan tidak melibatkan diri dalam hal-hal buruk yang dapat merugikan. Poin 5 ada pada pilihan B, poin 4 ada pada pilihan D, poin 3 ada pada pilihan E, poin 2 ada pada pilihan C, dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Tidak terlintas di benak sedikit pun, sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Contoh soal nomor 4. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah
A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip dengan tidak melakukan kecurangan dan menjalankan aturan yang telah ditentukan. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menolaknya, karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Contoh soal nomor 5. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga, rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda. A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi. Setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur dan mengakui kesalahan, merupakan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan D, poin 3 ada pada pilihan B, poin 2 ada pada pilihan E, dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Contoh soal nomor 6. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini, Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda. A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang, dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri. Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, perbuatan, dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Jawaban yang paling tepat adalah mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya. Dengan begitu dapat menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Contoh soal nomor 7. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja,
Atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda: A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan, harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak, dan kewajiban Anda. Terkait hal tersebut, Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Contoh soal nomor 8. Suatu hari, Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan. Padahal, mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis selama 3 jam, Anda melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap Anda: A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. B. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan. Selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk dan mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan B, poin 3 ada pada pilihan D, poin 2 ada pada pilihan E, dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menolak, karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe